Ya melalui pengorbanan. Maksudnya Tapi- manusia yang dahulu, karena kami konsepnya Bukan begini, yang sekarang, Bang. Yang sekarang, Oh, yang Bang. Yang sekarang. sekarang, Bang. Maksud saya yang Oh, sekarang. iya. Bagaimana caranya supaya manusia itu bisa masuk ke dalam surga atau kerajaan Bapa? Dengan cara seperti apa, Bang? Oke, Bang. Ya, saya paham. Ya. Ya, kalau ya kami konsep orang Kristen ya beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Saya ulangi, Bang. Maaf, saya ulangi. Beriman dan percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Mengakui 3 hal. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kematian apa itu namanya? Kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, dan akan datang kembalinya Yesus Kristus ke dalam dunia. Kita beriman dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, Iya. jadi kalau kami kan artinya bilang gini, Bang. begini, Bang. Yesus ngasih tahu nggak, Bang, cara supaya kita bisa masuk ke surga itu Yesus kasih tahu nggak, Bang? Yesus bilang begini, Ya, silakan, Bang. percaya kepada Bapa dan percaya juga kepadaku, sebab aku dan Ya. Bapa adalah satu. Ya. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak Oke. melalui aku. Jadi Ya, Yesus berarti Kristus melalui aku adalah ini- pintu menuju surga. Artinya kita harus mengikuti Yesus gitu, Bang, ya. Harus mengikuti Yesus Kristus. Oke, sekarang kita balik lagi ke Taman Getsemani tadi, Bang. Kalau Iya, Bapak sendiri berdoa gimana, Bang? Kalau Bapak berdoa sendiri gimana caranya, Bang? saya berdoa kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi misalnya saya berdoa. Iya, saya berdoa, maksudnya bla, bla, gimana bla, bla. caranya, Bang? Caranya Bapak berdoa. Caranya. Cara, Iya. ya tergantung. Kadang saya melipat tangan seperti ini, saya menutup mata, mengarahkan pikiran saya kepada Allah Bapa di surga, menyampaikan Nah, tapi segala gini, Bang. permohonan saya, ya kan? Sebentar, Bang. Nah. Apa yang Bapak sampaikan seperti itu, apakah ada dalam Bible? Ya ada lah, Bang. Yesus bilang Saya begini, tunjukkan, Bang. Sebentar, Bang. Saya Bang. tunjukkan ke dalam Matius 26. Saya bicara Alkitabiah, Bang, ya. Saya bicara Oke, Bang, basicnya adalah silakan, monggo. Bible. Nah, Mm-mm. gini, Bapak masih ingat tadi yang saya sebutkan, maka kemudian dia maju ke depan, maka ia maju sedikit. Masih, Bang, masih Ya. masih ingat. Kalau Abang mau bertanya, Lalu saya akan sujud. menjelaskan. Ya. Lalu sujud dan berdoa. Sekarang saya tanya Bapak, Yesus berdoa seperti apa, Bang? Caranya tadi? Yesus kalau berdoa, Ya, kalau di dia dalam sujud ya. Alkitab, Kalau dalam catatan Alkitab, Yesus selalu menengadah ke langit. Menengadah. Sebentar, Bang. Sebentar. Jangan ke sana dulu, Bang. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Kita fokus di Matius. Ini, Bang. Kalau saya tidak kesana kemana, terus aku mau kemana, Abang? Iya. Maksudnya gini, Bang. Kita fokus dikit Ya. di Alkitabiah aja, Bang, ya. Iya, Maka Abang. Yesus maju ke depan. Sekarang kan Bapak tadi sudah menyatakan Yohanes 7:21 itu kan bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, Gitu, Pak. betul. Gitu kan, Pak, ya? Ya, Artinya betul. apa? Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, betul. 100 Harus buat Abang. mengikuti apa yang dilakukan, tata cara ibadahnya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Sekarang saya tanya ke Bapak. Mm-mm. Yesus dalam Yohanes 26:36 ini dan seterusnya, di sini disebutkan maka ia maju sedikit lalu dia sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Kalau Bapak berdoa seperti apa, Bang? Abang, jadi kalau Abang bilang saya Yesus, oke. saya juga harus bersujud kan, Abang? Begitu kan, Abang? Oke, itu maksud saya, Bang. Itu maksud saya. Saya abang baru omong sujud, saya sudah tahu maksud arah dan tujuan Abang bahwa orang Kristen berdoa itu tidak bersujud. Oke, Abang? Nah, itu. Ya, betul. Jadi begini, Bang. Betul, Bang. Jadi begini, Iya. Bang. Orang Kristen itu bukan soal praktek, Bang, tapi soal hati, Bang.
Hah? Gimana bang? Abang tahu abang paham kata-kata saya. Ya, Orang ya, coba Kristen diulang bang. Orang Kristen itu dalam prakteknya dalam mengikuti Yesus itu bukan soal tradisi Yesus disunat lah, Yesus bersujud lah, tapi soal hati bang, soal pikiran kita Ada, diarahkan kemana. Karena Yesus ada bilang, bang. Yesus, abang dengar Ada dulu saya. Bible-nya bang seperti itu bang. Sabar. Iya, bang. Yesus berpesan di dalam firman tentang hal berdoa bang, hal berdoa. Ya. Nah, ketika engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamar dan sampaikanlah permohonanmu kepada Bapakmu di surga. Nah, tidak suruh saya tidak disuruh bersujud abang, tidak ada. Walaupun ketika Yesus di Taman Getsemani tadi abang bilang Yesus maju lalu sujud menyembah kepada Allah, yaitu ya tergantung kita. Kalau saya mau sujud saya sujud. Tapi dalam prakteknya Yesus tidak suruh orang Kristen untuk bersujud. Tapi yang terutama adalah hati, Bang. Tadi di Yohanes 7:21 tadi kan menjelaskan bahwa tidak ada satupun orang bisa datang kepada Yesus, kepada Bapa kecuali melalui aku. Iya Bang, saya tahu, Bang? Saya tahu. Bukan berarti datang menuju ke Bapa itu tidak melalui apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti kalau saya simpulkan seperti itu gitu. Ini mohon maaf ya gitu. Abang, saya mau tanya. Ini saya mau tanya ya, abang. Iya bang. Misalnya saya berdoa, saya bersujud tapi hati saya tidak tertuju kepada Allah, diterima nggak bang? Saya tanya abang. Tidak. Ya, nah saya tanya abang nih. Saya berdoa, Yesus apa itu namanya? Misalnya karena Yesus bersujud, jadi ketika saya berdoa saya harus bersujud, bang, abang ya. Kalau saya bersujud dan menyampaikan permohonan saya, tapi kalau hati saya tidak tertuju, tidak fokus tertuju kepada Allah, diterima nggak bang untukannya? Harusnya hatinya harusnya tata caranya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, dan hatinya harus ikhlas menuju kepada makanya saya bilang abang. Makanya saya tapi bilang Bapak jangan mempersyaratkan logika yang semacam itu Pak. Itu tidak akan bisa menjawab apa yang kita diskusikan ini. Saya ingin ya bahwa Yohanes 7:21 itu menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, ya kata Yesus kan, kecuali melalui aku. Artinya Yesus ini sebagai role model, sebagai contoh untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai sandaran dalam tata cara beribadah. Kenapa? Karena Yesuslah satu-satunya yang bisa menyambungkan manusia kepada Bapa. Berarti abang ini saya sudah tangkap maksud abang bahwa orang Kristen berdoa itu tidak bersujud, sedangkan Islam berdoa bersujud. Begitu kan abang? Saya mau tanya Yesus sama berdoa abang. Bersujud Pak. Di dalam sini disebutkan Yesus berdoa bersujud. Yesus berdoa. Abang dengar dulu saya. Abang dengar dulu saya. Sebentar Pak. Sebentar. Saya baca ulang lagi Pak ya. Saya baca ulang lagi nih Pak. Saya tidak mengasumsi berdasarkan dari agama saya Bang. Ini mohon maaf Bapak ya. Saya tidak pernah masuk ke membawa-bawa ayat Bible kemudian disetir masuk ke dalam Al-Quran. Tidak. Saya hanya di sini membawa Bible Bang ya. Mohon maaf nih Bang. Jadi Bapak harus fokus di situ. Nah, di sini dalam Getsemani ini disebutkan demikian Bang. Jadi dia maju sedikit ke depan ya, lalu apa tuh Pak? Bersujud. Bersujud. Jelas ya. Kalau Bapak tahu bersujud itu seperti apa Pak? Tahu bersujud? Ya, kalau bersujud itu kan sampai kepalanya cium tanah kan? Iya, ini jadi gini Bang, kata sujud ya, kan? Ini Bang, asal katanya itu dari sajada yasjudu. Sajada yasjudu kalau dalam Islam Bang ya. Ini saya bahas tentang ini ya bahasa Arabnya Bang. Nah, ya, sajada yasjudu. Saya dapat ilmu. Nah, ini ke bahasa Arabnya, bukan ke Islam Bang, bukan ke Islam Bang ya, ke Arab. Sajada yasjudu. Ya. Sujud itu berarti aktivitas sujudnya. Kemudian orang yang bersujud disebut dengan sajid. Kemudian tempat yang dijadikan orang bersujud itu adalah masjid. Masjid.
Kalau sajadah itu alat. Alat. Ya. Oke, Alat. Bang. Dia yang digunakan untuk bersujud. Tapi kalau tempat itu namanya masjid. Nah, di sini jelas di dalam apa tadi, Markus ya Bang ya, kalau tidak salah ya tadi. Ya, Markus. Bang. Ya. Sebentar tadi saya buka lagi supaya jelas ya Bang ya. Oke, saya tidak ingin Matius 26 36 sampai 56. Saya ulangi lagi Pak ya, saya baca ya. Nih. Ya, Bang. Ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ya, berdoa. Yesus ke sana untuk apa, Pak? Berdoa. Berdoa. Ya. Oke, lalu kemudian di situ kita potong aja. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Dia maju sedikit, kemudian dan sujud. Nah, saya mau tanya sujud. Abang, titik dulu situ Abang ya. Abang titik dulu situ. Oke, siap. Oke. Siap, Bang. Apa Abang tahu waktu Yesus maju dan sujud itu berlutut apa atau cium tanah? Saya nggak tahu, Bang. Karena kalau orang Kristen kalau bersujud itu Bang, dia berlutut. Orang Kristen juga bersujud Bang, tapi berlutut. Nah, ya berlutut berarti dalam ayat yang lain juga ada sebutkan berlutut ya Bang kan, itu jadi kata sujud itu kan masih dalam konteks umum kan Bang. Jadi sujud itu apakah kita harus begini? Kalau saya tundukkan kepala saya saja ini saya sudah sujud Bang. Tidak perlu harus cium tanah Bang. Saya buka KBBI tentang sujud. Sujud adalah, sebentar Pak. Sujud adalah menurut KBBI ya Pak ya. Sujud adalah, nih. Saya bacakan ya. Sujud adalah gerakan dalam ibadah, terutama dalam sholat yang melibatkan meletakkan dahi, hidung, telapak tangan, lutut dan jari kaki ke tanah sebagai tanda penghambaan dan ketundukan kepada Allah. Ya, itu kalau kan kita baca dalam KBBI itu kata itu kan menarik dari tradisi apa itu namanya ibadah kan, makanya dia bilang sujud itu dia anggapnya sebagai umum dan dia bilang harus apa itu namanya apa tadi dibilang? Iya sebentar Pak. Ini menurut KBBI ya. Karena kita kan orang Indonesia, tentunya terjemahan Bible juga itu kan menggunakan kalimat-kalimat Bang. Itu kan KBBI. Kita tidak bisa menarik apa kesimpulan dari KBBI untuk apa itu namanya membenarkan apa itu atau membenarkan atau menggagalkan Alkitab, tidak bisa Bang. Iya, maksud saya gini, dalam Alkitab itu terjemahnya kan disebutkan itu sujud. Ya sujud. Maka saya kan terjemahan itu juga menggunakan KBBI juga Bang. Benar nggak Bang? Untuk benar, apa namanya? Iya kan ya. Saya baca nih Bang. Alkitab apa itu namanya terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Yang baku bahasa Indonesia baku. Maka sini kita tentunya ketika kita melihat kata sujud di dalam terjemahan itu, tentunya kita akan merujuk kepada KBBI gitu. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Sujud berarti berlutut dan meletakkan dahi ke lantai. Atau pernyataan hormat dengan berlutut dan menundukkan kepala sampai ke tanah. Apa mungkin kalau abang punya pengertian sujud yang lain, mungkin silakan Bang. Mungkin abang punya sumber yang lain. Oh, sujud itu berlutut, bukan menundukkan dahi ke tanah gitu. Silakan Bang. Oke Bang. Abang titik dulu di situ Abang ya. Abang titik dulu di situ. Ya. Jadi begini Bang. Konsep orang Kristen Bang dalam berdoa bukan soal gerakan. Itu yang pertama Bang. Tapi tar dulu Bang, asumsi Bapak itu ada dalam Alkitab Bang. Itu saya bilang begini. Tadi Abang bisa ini kan buka Alkitab. Makanya tadi saya kasih tahu Abang tentang pengajaran Yesus tentang hal berdoa. Ya. Nah, Yesus bilang begini Bang. Jika engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamar.
tutuplah pintu dan sampaikanlah segala permohonanmu kepada Bapamu di surga. Ya. Kata Yesus, Bang. Sampaikanlah segala permohonanmu kepada Bapamu di surga lewat cara yang tersembunyi. Maka Bapamu yang di surga pun akan membalasnya lewat cara yang tersembunyi pula. Begitu, Abang. Ya. Oke, Tidak bilang, Yesus jadi tidak bilang sujud dan sebentar, sujud Pak, di sini, Pak. Bang. Kita Saya setuju, memberikan Pak. Saya hati setuju kepada Allah, bukan gerakan, Bang. Soal gerakan Saya tidak. setuju dengan Bapak tentang ayat yang Bapak sebutkan tadi. Masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada. Nah, tapi dalam ayat yang lain, Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya untuk cara berdoa kepada Bapa itu seperti apa. Saya by data, Oke, Pak. Bang. Artinya Bang. Abang ayat titik dulu di yang situ. tadi yang Bapak sebutkan itu sebenarnya dengan ayat ini itu tidak bertentangan, saling melengkapi, Bang. Oke, Bang. Abang titik dulu di situ. Saya mau tanya satu saja, Abang, ya begini ya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, apakah Yesus bersujud dan berdoa kepada Allah? Saya tidak tahu, Pak, ayat yang mana itu, Pak. Nah itu, karena Yesus tidak bersujud. Seandainya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan lalu Yesus bersujud, saya pasti bersujud, Bang. Atau ketika Yesus memberi pengajaran tentang hal berdoa bilang bersujudlah, ya kan? Tapi Bapak, saya bersujud. sebentar Pak. Sebenarnya saya kalau Bapak sebutkan seperti itu, saya tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah Bapak selama ini pernah mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Saya belum mempraktekkan sampai seperti yang harus. Berarti Bapak tidak jujur, ya, dong. Maaf, Bang. Iya, berarti Bapak tidak jujur. Mempraktekkan. Tapi kalau soal sujudnya kami, Bang, saya mau praktekkan bagaimana, Bang, ya. Berlutut, Bang, berlutut dan begini, Bang. Berlutut lalu menengadah ke atas itu sudah sujud namanya. Jadi kalau di gereja Katolik mereka juga sujud, itu ada sujudnya. Mereka bahkan itu punya malah tempat bagus, Pak. ya, Karena sujud. mengikuti Berlutut. Yesus kan. Hanya berlutut saja tapi tidak cium tanah, Abang. Nah, berarti jadi kalimat kita sujud berbeda, ini Bang. harus dirubah, Pak, ya. Kalimat dalam Matius ini harus dirubah, Pak, ya. Jangan sujud, Pak, ya. Soalnya nanti ini bisa salah interpretasi gitu maksud saya gitu ya, Pak. Saya mana mungkin, Bang, saya berani rubah sendiri, nggak mungkin, Bang. Ya. Ini kan tentunya ini kan yang menerjemahkan Al-Qur'an, menerjemahkan Bible itu sendiri kan. Maksudnya gini, Bang, yang menerjemahkan Bible itu sendiri kan dari kalangan Kristen sendiri ya, Bang, ya. Jadi bukan dari Muslim gitu, Bang, ya. Lah itu, Bang, makanya orang Kristen itu jujur, Bang, sesuatu yang kurang dalam dirinya pun disampaikan, Bang. Walaupun berlawanan dengan apa dia perbuat pun apa dia sampaikan betul itu. Iya, betul. Tapi gini, Bang, yang saya sayangkan itu, Bang, Abang bilang tadi ya kita suatu saat bisa bersujud, bisa berdoa dengan meruku, dengan berlutut. Satu saat bisa berdoa tanpa apapun, satu saat. Tapi ketika saya tanya ke Bapak, apakah Bapak satu saat pernah ketika berdoa melakukan cara seperti Yesus, yaitu bersujud? Tapi Bapak mengatakan tadi tidak. Nah, berarti secara tidak langsung. Kalau saya harus ikutin permintaan Abang kan sujud ini kan sampai cium tanah, Bang. Nah, saya kan tidak pernah cium tanah, Bang. Saya maksud saya di sini kan dalam saya mengarahkan pikiran saya fokus kepada Tuhan, ya itulah, Bang. Namanya sudah saya anggap itu sudah sujud dan penyembahan. Berarti apa yang dilakukan oleh Yesus ini tidak perlu diikuti. Itu kan cuman gerakan tubuh, Bang. Iya, jadi bukan situ, Bang. Maksudnya kita harus ikut Yesus, apa itu namanya. Lah Yesus sendiri waktu makanya seperti tadi saya bilang sama Abang, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, kan tidak bersujud kan, Bang. Hanya mengangkatnya begini, menengadah ke langit, minta Tuhan, minta Allah Bapa berkati apa itu namanya 5 roti dan 2 ekor ikan, dan kemudian manusia 5.000 orang makan lalu sisa 12 bakul itu kan.
Apakah Yesus waktu itu bersujud? Kan tidak. Saya kira kita tinggal itu Bang, kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang gini Bang, Ya, kalau oke, Bang. Yesus itu mencontohkan kita untuk berdoa kepada dirinya atau kepada Bapa, sedangkan kalau Bapa sendiri berdoa ke siapa? Itu pertanyaan saya simpel Pak, silakan dijawab Pak. Ya kalau Bapak kan tidak pernah berdoa, karena Bapak itu yang maha kuasa Bang. Bapak tidak akan pernah berdoa. Kita berdoa memohon kepada Bapak Bang, begitu. Bukan Pak. Kalau di sini Yesus dalam Bible ini, dalam Bible ini kan jelas ya bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa. Ya kan? Bagaimana Bang? Kalau Bapa sendiri, ya kalau Yesus ini berdoa kepada Bapa, ya kan? Betul nggak Bang? Betul. Pernah nggak dia berdoa kepada diri, ya wahai diriku sendiri? Nggak kan ya? Nggak pernah kan ya Bang ya? Ya mana? Ya kalau namanya berdoa, kan kita meminta Bang. Artinya kita menganggap sesuatu yang lebih tinggi dari kita, tahtanya, sesuatu yang lebih tinggi dari kita, sehingga kita memohon dari sana kan Bang. Tidak mungkin saya berdoa dari diriku sendiri, kan tidak bisa Bang. Iya, berarti Yesus meyakini bahwa ada otoritas yang lebih tinggi daripada dia, yaitu Bapa. Ya ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Bapaknya yang di surga. Iya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau Yesus menganggap bahwa otoritas yang lebih tinggi adalah Bapa, maka kemudian dia berdoa kepada Bapa. Pertanyaannya adalah, Bapa kalau berdoa ke siapa, Pak? Bapak berdoa? Iya, kalau Bapak sendiri, Bapak nih, Bapak Brema, ya. Bapak Brema ini kalau berdoa ke siapa? Jangan bilang Bapak, karena saya panggil anakku juga Bapak sih, jadi aduh. Sorry, iya. Iya Pak. Ampun dosa Begini abangku. Mama sayang Mama sayang iya. Mama sayang Begini abangku. Seperti yang tadi. Jadi kalau Bapak berdoa ke siapa Pak? Kalau Bapak berdoa ke siapa? Ke Bapak atau kepada Yesus Pak? Saya berdoa kepada Bapak di dalam nama Yesus. Oh gitu, jadi berdoa pasti kepada Bapak bukan kan? ke Yesus ya? Ya pasti abang nggak paham ini kan? Iya, soalnya yang saya dengar dari teman-teman yang lain, teman-teman kisah yang lain, mereka berdoa minta kepada Yesus, bukan kepada Bapak. Oh keliru. Wah ini Bapak berarti anti mainstream nih Pak. Abang dengar dulu. Abang dengar. Bapak ini anti mainstream berarti Pak. Berdoa kepada Bapak di dalam nama Yesus. Jadi nanti di akhir dari doa saya itu, di dalam nama Yesus kami mohonkan doa kami kepada Bapa di surga. Begitu abang. Jadi saya berdoa panjang dan lebar, toh. Nah, saya menyampaikan segala permohonanku kepada Bapa di surga, kepada Allah. Nah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Begitu abang. Iya. Oke, jadi jelas ini Bapak berdoa kepada Allah ya, kepada saya Bapak berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kan Yesus kan bilang. Iya benar Bapak. Betul sekali Pak. Jadi ini harusnya Bapak menyampaikan ke teman-teman saudara-saudara yang lain Pak. Karena kita lihat banyak di antara mereka itu yang berdoa justru kepada Yesus gitu Pak. Memintanya kepada Yesus bukan kepada Bapak. Mungkin berdoa sih tidak Bang, tapi kalau percaya mungkin iya. Kalau berdoa, saya misalnya berdoa minta dari Yesus. Itu kalau menurut saya Bang sedikit keliru. Karena Yesus sendiri kan seperti tadi awal kan susul Bang, berdoalah kepada Bapa, berdoa juga kepadaku. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Karena saya dan Bapa adalah satu. Kalau satu ini apa Pak? Kalau Yesus bilang begini, satu ini apapun juga yang kamu minta kepada Bapa, mintalah di dalam namaku. Kan Yesus kan sudah bilang Bang, apapun yang kamu minta kepada Allah Bapa, mintalah di dalam namaku. Iya Bang. Makanya orang Kristen kalau selalu berdoa Bang,
Mau panjang mau panjangnya kalau mau diketik sampai 100 halaman pun, Bang. Nanti di penutupnya, Bang, hanya bilang begini, Bang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, begitu, Bang. Iya. Iya kan, saya dulu kan sekolah juga SD itu di teman-teman Kristen juga, Pak. Saya sampai hafal itu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di langit, dan seterusnya. Saya sampai hafal itu. Ini teman-teman saya banyak yang Kristen, Pak. Teman-teman SD saya itu banyak yang Kristen itu. Saya sampai hafal itu. Pak. Nah, tapi saya jelas ya, saya di sini melihat sesuatu yang baru Pak dalam diri Bapak, Pak. Bapak ini jelas-jelas kalau bahasa kami itu muwahhid. Ya, mengesahkan Tuhan, artinya berdoa hanya kepada Bapak. Itu luar biasa, Pak. Itu anti mainstream karena sebab ini kita lihat bahwa teman-teman yang lain itu menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, itu yang pertama. Tadi Bapak juga menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Ya, betul. Masih ingat kan, Pak ya? Ya, oke. Itu saya belum menjelaskan kepada Abang ya, Bang ya. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia belum menjadi Tuhan. Yesus belum menjadi Tuhan. Ya kan? Tapi Pak, Yesus menjadi Tuhan setelah melakukan karyanya. Sebentar, Yesus menjadi Tuhan. Ini saya jadi ingat satu dalil. Ke surga. Lalu dianggap melihat apa yang diperbuat oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus suci, tidak menyentuh dosa, ia rela mati dan sekali menebus dosa manusia, maka memang pantas disebut Tuhan. Gini, Pak, di Lukas 21 ayat 11, di Lukas 2:11, ini saya bacakan, Pak ya. Ini saya tidak menambah, tidak mengurangi. Ya kan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya. Ini membantah pernyataan Bapak tadi. Tapi anggapan manusia waktu Yesus di dunia apa disebut Tuhan? Tapi gini, Pak, dalam ayat Lukas ini disebutkan gini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kota Daud. Itu gimana, Pak? Jadi tidak sesuai dengan apa yang memang dalam namanya begitu, ditulis seperti itu. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi murid-muridnya apakah dipanggil Tuhan waktu itu? Enggak, tidak. Ya tidak tuh. Iya. Walaupun Yesus Kristus itu waktu lahir itu sudah menjadi Tuhan, tapi waktu berziarah di dunia apakah dianggap sebagai Tuhan? Tapi kan ini pernyataan Bible ini kan pernyataan dari Tuhan, Bang. Iya, betul. Artinya kita tidak mengikuti pendapat manusia, kita mengikuti pendapat Tuhan gitu. Ini Tuhan menyatakan bahwa telah lahir sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini secara tidak langsung bertentangan dengan narasi Bapak tadi bahwa Yesus itu sebelum dia mati dia belum jadi Tuhan, setelah dia mati baru dia jadi Tuhan. Tapi di sini jelas dalam Lukas 2:11 ini demikian, baru lahir saja langsung jadi Tuhan, Pak. Lah ini karena saya berangkat dari apa itu namanya anggapan mengikuti Yesus waktu itu. Yesus itu tidak dianggap langsung jadi Tuhan saat itu. Makanya Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, apa itu namanya? Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, mereka bilang, siapa aku? Ya. Engkau adalah Tuhan. Lalu Yesus bukan Tuhan, Bang. Saat itu ada yang bilang engkau Mesias, ada yang bilang engkau guru, ada yang bilang engkau nabi. Ya kan? Semuanya itu benar. Dari perkataan Yesus Yohanes, kita bisa menarik kesimpulan, Abang. Iya, berarti saya bacakan, Pak ya, di Yohanes 13:13. Apa dulu, Bang? Saya belum selesai. Saya lengkapi maksudnya, Bang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas loh, Pak, kalimatnya Tuhan. Di situ tulisnya Tuhan kan, Bang?
Tuhan Bang, bukan Tuan. Oh, Tuhan. Tuhan. Iya Bang. Ya, makanya menurut apa itu namanya, menurut apologetnya kawan-kawan Muslim itu bilang, sebenarnya Tuhan bukan Tuhan, karena Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan. Nah, Yesus itu cuman nabi, Yesus itu cuman utusan, ya kan? Tapi kalau menurut abang tadi waktu lahir saya sudah bilang Tuhan, lalu bagaimana kita bisa membantah kata-kata mereka itu, Bang? Jadi nanti abang sendiri yang katakan kepada mereka, lawan mereka itu, Bang, karena abang sudah tahu jawabannya tadi kan. Benar nggak, Bang? Ini luar biasa nih, saya antik nih. Saya apa namanya? Di Kota Daud. Apa coba abang ulangi tadi, biar saya maunya abang yang omong nih, jangan saya. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Mesias, yaitu Kristus, Tuhan di Kota Daud. Nah, nanti abang sampaikan itu kepada itu apologet abang itu yang bilang Yesus itu utusan bukan Tuhan itu, ya kan? Karena mereka selalu mencari data kan, abang bilang Yesus itu namanya Yesus itu Tuhan, guru, nabi, utusan, lalu tiba-tiba diangkat menjadi Tuhan. Lah itu tadi abang sendiri yang sudah jawab itu kan, baru lahir aja udah bilang Tuhan. Saya sampai aja kalah sama abang karena tidak tahu data di situ. jadi ini malam abang memberikan pelajaran buat aku, ada ilmu tambahan lah, Bang. Iya Bang. Aduh, Abang. Tapi memang kalau kita lihat ya Bang, ya masalah terjemahan ini memang kalau apa namanya, terjemahan dari bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Yunani, bahasa Greek gitu Bang ya. Bang. Ini memang menurut sarjana-sarjana Kristen sendiri itu memang ada bermasalah gitu dalam persoalan terjemahan ini. Makanya kita lihat ada revisi tiap tahun, ada revisi Bible itu kan Pak ya. Seperti itu kan Pak ya. Ya itulah Bang, saya kalau abang sudah omong sampai di situ, saya dia akan lawan abang deh. Saya nggak punya pemahaman di situ Bang. Saya sampai hari ini tidak tahu Bang, Alkitab menurut abang yang sudah direvisi itu sudah berapa kali revisi saya nggak tahu Bang. Udah berapa kali terjemahan saya sudah nggak tahu Bang. Nggak ingat saya. Nggak pernah dipelajari Bang. Saya nggak pernah belajar tentang itu. Iya Bang. Jadi gini Bang, dari kan bahasa asli Yesus itu kan apa Bang? Aramaik kan Bang ya, bahasa keseharian dia, bahasa uminya itu Aramaik. Cuman masalahnya Bible itu sendiri tidak pernah ditemukan dalam bahasa Aramaik, tapi justru ditemukan yang paling Halo Abang. Macet. Halo, Bang. Pak. Oh iya macet Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Jadi memang diakui memang ada banyak kesalahan-kesalahan penerjemahan seperti tadi ya, Tuhan menjadi Tuhan. Ya. Dan banyak hal saya tidak terlalu mengerti ya di sana secara pasti gitu. Kalau Bapak ini gini Pak, Bapak mengakui nggak bahwa seluruh sumber daripada ajaran agama itu berada pada kitabnya kan ya Pak ya? Ya. Nah maka kitab itu dia harus terlepas dari berbagai kontradiksi, terlepas dari berbagai macam celah atau kekurangan daripada Alkitab ya, dari kitab itu sendiri. Baik itu Bapak di Kristen maupun saya di Islam. Karena sumber kepercayaan umat beragama itu ada dalam kitabnya, maka kitabnya itu harus benar-benar otentik, tidak boleh dirubah, tidak boleh berubah. Ya, bahkan satu huruf pun tidak boleh berubah. Nah, itu standar Pak ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Pak, ke dalam Islam dan Kristen, itu Bapak sendiri tadi mengakui bahwa ya terjadi banyak revisi, terjadi banyak perubahan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kalau bilang revisi sih saya nggak tahu Bang, tapi ada terjemahan Bang, terjemahan baru, terjemahan lama. Iya. Iya Bang. Ya, itu memang saya akui Bang. Ya mungkin karena di dalam Islam sendiri Bang, makanya orang bilang revisi itu Bang. Iya, akhirnya di dalam Islam itu sendiri Bang, Islam itu kan ketika ayat atau Al-Quran itu pertama turun dalam berbahasa Arab Bang,
Dan Ya, sampai Bang. hari ini tidak pernah berubah. Masih otentik, bahasanya itu bahasa otentik, dia turun itu sudah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang itu tetap sama. Tetap menggunakan bahasa Arab. Nah, tinggal Bahasa nanti Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, Greek, bahkan ke bahasa Ibrani juga ada terjemahan Al-Qur'an itu dalam bahasa Ibrani. Nah, artinya gini, Bang. Bapak sendiri mengakui bahwa seharusnya Alkitab itu yang menjadi sandaran kita dalam berkeyakinan, dalam beragama, itu tidak boleh ada kekurangan di sana. Tidak boleh ada celah di sana yang akhirnya kemudian menyebabkan kita mungkin salah interpretasi, atau mungkin menyebabkan kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap gitu. Gitu Pak, maksud saya Pak. Oke Abang, kalau Abang tanya seperti itu, saya tidak bisa memberikan pemahaman kepada Abang. Iya. Tapi saya orang Kristen yang berpegang kepada apa itu namanya, belajar dari Alkitab, Bang. Sejauh saya belajar Alkitab, membaca Alkitab, belum pernah saya temukan satupun di dalam Alkitab itu yang mengajarkan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang apa itu namanya menentang kehendak Allah, tidak ada, Bang. Ya contoh Abang ya, kalau ada ajaran yang bilang soal mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan Bang? Iya. Tetapi di dalam Alkitab itu tidak tuliskan itu, Bang. Tidak ada itu. Dari Alkitab itu hanya menuliskan tentang kebaikan, dan kebaikan. Ya, Bang. Ya. Iya, bukankah dalam hukum begini, Taurat Bang, itu juga ada, Bang? Dalam masalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu kan dalam Taurat juga ada, Bang. Ya itu kan Taurat, Bang. Tapi kan gini, apa Pak. itu namanya? Makanya Yesus bilang begini. Kalau ada ajaran yang mengajarkan kepadamu gigi ganti gigi, mata ganti mata, tapi hari ini saya katakan kepadamu, jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Iya kan? Nah. Berarti ajaran cinta kasih, Pak, ya, itu ya. Ya, cinta kasih, Abang. Tapi gini, Pak. Saya baca Bapak ya, untuk Bapak ya, ini Matius 5:17 sampai 18. Saya baca nih, Pak. Ya, Bang. Janganlah kamu menyangka, ini kata Yesus berarti ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Berarti apa, Pak? Kiamat kan, Pak? Kiamat ya, Pak? Ya. Nah, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ya, sebelum semuanya terjadi. Artinya hari kiamat, sampai hari kiamat. Ya, nah, Bapak tadi tidak mengakui tentang Taurat gitu, Pak. Sedangkan Yesus jelas-jelas dalam Matius ini 5:17 sampai 18 ini beliau menyatakan demikian, tidak meniadakan hukum Taurat satu iota pun sampai terjadi hari kiamat. Itu gimana, Pak? Betul, Abang, betul. Kata Abang itu memang tidak salah. Firman itu menyatakan memang demikian dan tidak salah. Tapi kan yang kita ikuti kan ajarannya Yesus kan. Jadi kalau kan Yesus bilang begini, kalau ada ajaran yang mengharuskan mata ganti mata, gigi ganti gigi, lalu ketika Yesus datang baru tidak menyediakan itu, ya percuma Yesus mengajarkan kasih. Nggak ada artinya kasih itu. Nah, tapi di situ kan tulis, tetapi, iya kan? Ya kan? Tetapi aku berkata kepadamu, ya kan? Nah, lalu kalau kita ikuti ajaran Yesus, masa harus kembali ke belakang lagi, Bang? Harus paksakan, kalau orang bikin buat jahat dengan kita, balas dengan jahat, ya kan? Nah, tapi kalau ini sebentar, orang menghina kita harus dibalas dengan menghina. Menanyakan sesuatu, apakah Bapak setuju? Saya mendengar dari beberapa teman-teman Kristen sendiri bahwa menyatakan bahwa setelah
kematian Yesus itu, ya maka kemudian hukum Taurat dibatalkan. Betul nggak seperti itu, Bang? Memang ada beranggapan seperti itu, Bang. Oh gitu. Bahwa ya, setelah Yesus lahir meniadakan hukum Taurat, ya kan? Banyak yang beranggapan Yesus seperti mati, itu. Yesus meninggal gitu maksudnya, Bang? Ya, setelah di zaman setelah Yesus lahir, ya kan? Setelah Yesus Bukan lahir, Yesus lahir, Pak. banyak Yesus orang meninggal banyak setelah- orang yang beranggapan bahwa hukum Taurat itu dengan sendirinya lepas, ya kan? Iya, iya, Nah, iya. Tapi tadi firmannya baru abang baca bahwa saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Iya, iya. Begitu kan? Nah, jadi misalnya contoh kita harus tahu hukum Taurat itu seperti apa, Bang? Apa saja The Ten- apa isinya The Ten hukum Taurat? Commandment. The Ten Commandment itu ada tidak boleh berbuat syirik, menyembah berhala. Ya betul. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh bersaksi dusta tentang sesama manusia. Iya, betul sekali, Pak. Iya kan, Bang? Iya, betul. Kan satu Jadi- bilang begini, Bang, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini tentang apa itu namanya, Bang? Namanya apa lagi, Bang? Kafir, Bang, kafir. Apa? Yang tidak percaya kepada Allah tapi percaya kepada. Tapi gini, Pak, sebentar, Pak. Ya. Bapak yakin bahwa Tuhan itu satu? Satu, Bang. Oke. Kalau Bapak terima nggak bahwa Nabi Muhammad itu nabi juga, Pak? Ya saya tidak mau bicara sampai di situ, Bang. Saya belum paham, Bang. Iya, Tapi maksudnya menurut saya memang iya. Wah, ini berarti Oke, Bapak udah Bang. Muslim Bentar, sebenarnya, Pak. saya memberikan sedikit pemahaman, Bang, Abang ya. Iya, Pak, iya, Pak. Kalau Abang Silakan, tanya Pak. sampai di situ, maka mungkin kita akan bawa sampai besok malam, Bang, baru kita selesai. Oke, siap. Iya, betul. Jadi begini, Bang. Iya. Abang mau tahu ceritanya? Iya, boleh, Pak. Ya, oke. Kalau di kami namanya Abraham, di Al-Quran Ibrahim. Betul? Ibrahim, iya. Ya. Sebenarnya di dalam Bible itu atau Taurat itu bukan Abraham tapi Abram. Abram, ya memang itu Abram. Itu asal kata dari abu. Ya. Ya, Abram. Abi kalau bahasa ininya itu, kalau bahasa Arabnya itu abi. Karena bahasa Arab dengan Ibrani itu masih sama-sama rumpun Semitik, Pak. Abram, bukan Abraham sebenarnya, Bang. Ya, Bu. Ya, di apa itu namanya perjanjian lama tulisnya Abram, tapi di perjanjian baru itu apa itu namanya tulisnya Abraham. Ya, ini mungkin itu artinya bapak para nabi maksudnya, Pak. Bapaknya itu namanya mengungkapkan saja sebenarnya. Iya, oke. Ya, silakan teruskan, Pak. Ya. Teruskan, Pak. Oke, dari begini. Kalau berdasarkan sejarah, Abang. Jadi kalau Abram mempunyai istri namanya Sarah, ya kan? Ya. Kalau di Al-Quran apa nama Sarai kan? Oke. Jadi Sarah mandul kan? Iya. Tidak mempunyai anak. Ya. Maka Sarah menyuruh Abram untuk mendekati gundiknya Hajar. Budak. Lalu lahirlah Ismail. Iya. Oke. Lalu datang malaikat Jibril kepada Sarah bahwa ia akan mengandung dan memiliki anak. Lalu Sarah menjawab, bagaimana itu bisa terjadi karena saya sudah tua. Betul tidak? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Tapi Sarah kemudian yakin kepada Allah bahwa terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dikasih tanda Ya dulu, kan? Pak, ya? Dikasih tanda, Ya. Pak. Saya tidak terlalu menghafalnya abangku. Jadi kalau abang hafal nanti lengkapi deh. Iya. Ya, Begitu, terus, Bang. Lalu kemudian Ismail sama ibunya
Disuruh keluar dari rumah kan, Bang? Ya kalau Oke. bahasa Alkitab itu diusir. Kalau bahasa Bible Ya. itu diusir. Ya, Bang, tapi saya kan Jelasin, tidak Bang. mau ngomong bilang diusir. Kalau dikata usir itu kan kasar. Iya betul. Tapi itu dalam Bible Ya, begitu, Pak. Ya, disuruh keluar dari rumah kan, Bang. Tapi Allah kan berjanji. Ini Ya. saya potong-potong saja abangnya biar cepat Iya, abangnya. iya, betul, Bang. Ya. Ketika Ismail sama ibunya disuruh pergi, bukan Allah tidak berjanji kepada mereka. Bukan Allah tidak memberkati mereka. Allah memberkati mereka perjalanan mereka. Ketika di padang gurun Ismail haus minta air, maka terjadilah ya mungkin abang kau sekarang tahu namanya jam-jam itu kan. Iya, betul, Pak. Ya, Betul, oke, betul. saya potong-potong saja supaya abang ini kita cepat abangnya. Lalu Allah Iya, juga iya. berjanji kepada Ismail dan ibunya untuk menjadikan mereka itu bangsa-bangsa yang besar. Iya kan? Aku akan menjadikan bangsamu menjadi bangsa yang besar. Iya kan? Iya. Nah, sekarang keturunan Ismail itu besar tidak, Bang, saya tanya? Besar, Bang. Besar kan? Iya. Tapi ada catatan, Bang. Tapi ada catatan. Iya. Keturunan Ismail tidak mendapat warisan keselamatan. Gitu. Oke. Sampai sini abang paham. Iya. Kemudian lahirlah Ishak. Iya. Ya kan? Dari Sarah kan? Sarah melahirkan Sarah. Ishak. Ya. Iya. Bla 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 sampai lahirlah Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias dari keturunan Ishak itu kan. Iya. Betul kan, Bang? Iya. Saya omong ini saya potong-potong, Bang. Kalau saya cerita semua mungkin nanti besok malam baru selesai kita, Bang. Jadi saya potong-potong saja, Bang. Iya, Bang. Nah, Siap, Bang. makanya di dalam catatan Alkitab, keturunan Ismail itu tidak mendapat keselamatan dari Allah. Oke, Abang? Ya. Lalu dengan cara apa Allah mau menyelamatkan umat atau keturunan Ismail, Bang? Iya. Dengan cara apa? Ya harus lahirlah seorang Iya. nabi yang hadir kepada mereka, Abang. Ya. Iya, Bang. Makanya kita ini cuma Iya. saudara, tapi berantemnya luar biasa. Satu bapak, dua mama. Tapi macam, Betul. waduh, berantemnya ini macam kau rebutan Betul. apa kok? Macam surga tidak ada Betul tempat sekali, lagi buat Pak. ini. Aduh, kacau, Bang. Betul. Saya sepakat dengan Bapak, kita harus mencontohkan bahwa kita ini walaupun berbeda, kita bisa toleransi, bisa saling menghormati. Saya setuju Abang. sekali dengan Bapak gitu. Siap, Abangku. Terima kasih. Abang, ini pada komentator ini tadi bilang Yesus hanya lahir untuk Bani Israel. Oke, saya menjawab langsung deh. Ya, Bang, ya. Biar puas dia, Bang. Gak usah dipikirkan, Pak. Pak, tipping-tipping di bawah gak usah dipikirkan, Pak. Kita Oh, begitu, fokus ke Abang, kita ya? aja, Pak. Iya. Abang pun juga. Apa itu contoh saya tadi saya nggak usah mikir, akhirnya lari ikut juga. Oke, Bang. Jadi Abang masih mau mendengar ini cerita saya sampai ke Hajar Aswad. Oh, silakan, Pak. Oke. Saya mendengarkan, Pak. Nah, jadi begini, Bang. Banyak saudara-saudara Kristen, banyak orang Kristen katakan Hajar Aswad itu ini, Bang. Berhala. Apa itu namanya? Berhala. Betul kan, Bang? Iya. Nah, oke. Ini kita berbicara fakta. Oke, Bang? Iya. Bahwa keturunan Ismail tidak mendapat janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kan? Iya. Tidak berhak di situ kan? Iya. Lalu dengan cara apa Allah mau menyelamatkan keturunan Ismail? Nah, Dengan sekarang saya tanya apa? Iya. Kalau di dalam apa itu namanya hadis kan, Bang, namanya kan? Iya, hadis, Bang. Barang siapa menyentuh Hajar Aswad, ia menyentuh tangan Allah. Ketika ia menyentuh tangan Allah, dosanya
hapus. Dihapus, diampuni kan Bang? Iya, Nah, diampuni. ini kan satu sama Bang. Sederajat dengan kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia yang memberi penebusan kepada memberi penebusan kepada manusia. Lalu kemudian banyak orang yang katakan bahwa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Masa orang lain yang berdosa, orang lain yang dihukum? Iya kan Bang? Iya. Nah, lalu kita kembali kepada Hajar Aswad. Di dalam hadis bilang begini Bang, ya kan seperti yang saya sudah kepada Abang kan. Iya. Barang siapa menyentuh Hajar Aswad, ia menyentuh tangan Allah. Dan ketika ia menyentuh tangan Allah, disitulah dosanya dihapus. Nah saya tanya Abang, Iya. kalau banyak orang yang katakan itu apa itu namanya berhala. Tapi ini malam saya mau bertanya kepada Abang. Bertanya, kira-kira menurut Abang apa? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Gimana Bang? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Sesuai dengan sifatnya Bang. Kalau saya Tidak, saya tanya aja. Saya tanya saja ini. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? kemustahilan Allah itu tidak akan bertentangan dengan keagungannya Dia, dengan kesuciannya Iya, makanya Dia. saya bilang Bang. Makanya bilang, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau Allah lewat karyanya di dalam Hajar Aswad untuk menyelamatkan umat manusia, ya kan? Lalu masa itu dianggap sesuatu yang berhala? Saya sendiri tidak setuju, Pak. Iya. Ya saya sendiri tidak setuju. Kalau orang-orang bilang itu berhala, saya bilang tidak. Saya bilang tidak. Iya. Dasarnya apa? Ya dasarnya tadi itu. Dasarnya tadi itu. Keturunan Ismail itu tidak mendapat penyelamatan di dalam apa itu namanya karya Yesus Kristus, tidak ada. Tidak berhak di sana. Iya, Kak. Iya, karena bukan Bani Israel, Bang ya. Iya, betul. Lalu kemudian begini, dengan cara apa Allah menyelamatkan keturunan Israel? Keturunan Ismail, saya tanya. Abang tahu dengan cara apa? Dengan mengutus nabi. Hah? Dengan mengutus nabi. Dia mengutus nabi. Iya. Ya. Abang sekarang berarti abang yakin dengan Hajar Aswad itu benar? Iya, jadi gini Bang, saya mau jelaskan sedikit tentang Hajar Aswad Bang ya. Ya. Jadi ini mungkin saya menilai bahwa ada beberapa teman-teman Kristen yang menarasikan satu dalil di dalam Al-Quran tanpa mereka mengetahui ya secara detailnya seperti apa. Gitu. Jadi karena mereka melihat kita mencium Hajar Aswad dan keutamaan Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa atau mengampuni dosa. Ya. Ini mereka mengasumsikan bahwa yang mengampuni bukan. Mereka berasumsi bahwa yang mengampuni dosa itu Hajar Aswad. Lah kan hadisnya Ya kan, kan tadi kan bilang kan, barang siapa yang menyentuh Hajar Aswad menyentuh tangan Allah. Dan ketika menyentuh tangan Allah dosanya diampuni toh. Kalau itu tidak ada dalam hadis Bang. Saya bacakan tentang hadis Hajar Aswad ya. Nih. Sungguh aku tahu, ini kata Umar bin Khattab ya Bang. Sungguh aku tahu kamu hanya batu. Ya, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah menciummu, aku pun tidak atau enggan untuk menciummu. Dalam hadis yang lain disebutkan begini, dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah kami dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini adalah ketika Hajar Aswad itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Gitu. Sebenarnya awal diturunkan itu Hajar Aswad itu bukan Hajar Aswad. Hajar itu kan batu Bang. Hajar. Ya. Hajrun. Nah, kemudian Aswad itu kan hitam. Ya. Batu hitam. Aswad itu hitam. Awalnya itu dia putih, lalu kemudian dia berubah menjadi hitam. Makanya disebut dengan Hajar Aswad. Kemudian dalam hadis yang apa namanya
Ibnu Majah di sini disebutkan, barang siapa yang bersalaman dengannya Hajar Aswad seolah-olah seolah-olah ya Pak, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Jadi ini kalimatnya itu seolah-olah. Seolah-olah Bang. Ini artinya menandakan keutamaan daripada mencium atau menyentuh Hajar Aswad itu. Ya. Jadi yang mengampuni dosa, yang menghapus dosa bukan Hajar Aswadnya, tetapi Allahnya. Allahnya. Nah, ini yang salah dipahami oleh teman-teman di Kristen. Ya. Gitu. Termasuk juga gini, ketika kita menyembah ke arah atau sholat menghadap ke arah Ka'bah, maka teman-teman menarasikan bahwa kita menyembah Ka'bah. Padahal tidak. Ka'bah itu hanya sebagai petunjuk arah saja, sebagai patokan untuk beribadah. Itu saja sebenarnya. Jadi Ka'bah itu bukan di dalamnya ada Allah gitu, bukan.